Halo, selamat pagi semuanya. Salam jumpa kembali dengan Leila Mona Ghanim. Hari ini saya akan membahas tentang psikologi komunikasi. Salam komunikasi, semua-semua yang ingin mendalami komunikasi, let's join di YouTube channel saya ya. Psikologi komunikasi kali ini saya kombinasikan kajian dari berbagai sumber, termasuk diantaranya dari khusus yang spesifik tentang judul ini dari Jalaluddin Rahmat tentang psikologi komunikasi cerita ini ya. Ini adalah ceritanya berjudul Jenny. Jenny ini diteliti oleh seseorang yang namanya Susan Curtis. Dia meneliti tentang Jenny karena Jenny ditemukan ketika berusia 13 tahun di tahun 70. Dia itu dibesarkan di dalam sebuah ruangan yang tertutup begitu ya, diselot, dikurung gitu. Nggak bisa ngomong. Di dalam ruangan yang tidak cukup interaksi dengan orang, ayahnya sepertinya punya masalah psikologis sehingga dia dibiarkan menyendiri, tidak diajak berkomunikasi, tidak punya kesempatan berkomunikasi. Ibunya terlalu buta untuk mengurus anak ini, ayahnya memberikan batasan-batasan dan kekerasan juga kepada anak ini, sehingga anak ini ditemukan membungkuk, jalannya juga nggak bagus gitu ya, terus nggak bisa ngomong, ekspresinya juga nggak berkembang dan lain sebagainya. Kakaknya nih sering, anak ini kelaparan, kakaknya kalau kasih makan dia diatur oleh ayahnya kapan saja ngasih makannya, gimana cara ngasih makannya, jumlahnya, dan nggak boleh ngomong juga. Jadi, nih anak nih tidak dibekali keterampilan dalam menyampaikan pikiran dan perasaannya dalam bentuk lambang-lambang yang difahami oleh orang lain. Dia juga tidak punya kesempatan untuk memahami pikiran dan perasaan orang lain dengan lambang-lambang yang difahami oleh orang lain, misalnya dengan kata-kata, dengan ekspresi, dan lain sebagainya. Nah, ayahnya ketika ditemukan dan ditangkap, lalu ayahnya bunuh diri sambil mengatakan dunia tidak mengerti saya, katanya begitu. Oke, anyway, research ini memberikan inspirasi berharga bahwa komunikasi itu sangat esensial dalam pertumbuhan kepribadian manusia. Kalau orang kurang berkomunikasi, maka dia akan terhambat perkembangan kepribadiannya. Ada Ashley Montague bilang bahwa the most important agency through which the child learns to be human is communications, verbal, also non-verbal. Jadi orang itu bisa jadi manusia, bisa belajar menjadi manusia melalui komunikasi, baik verbal maupun non-verbal. Nah, komunikasi sangat berhubungan dengan perilaku dan pengalaman kesadaran manusia. Ini adalah Jenny dalam kehidupannya yang sangat memprihatinkan. Pada cerita itu kita belajar tentang psikologi komunikasi. Pada kesempatan ini saya ingin mengajak untuk melihat apa sih psikologi komunikasi. Psikologi komunikasi adalah perkawinan antara psikologi dan komunikasi. Di dalam salah satu YouTube channel saya juga menjelaskan tentang ilmu komunikasi itu mendapat kontribusi dari disiplin ilmu apa saja sih? Banyak sekali. Di antaranya matematika, biologi, kemudian filsafat, sosiologi, bahasa, macam-macam. Nah,
Spesifik tentang psikologi, saat ini saya akan mengajak untuk melihat hubungan antara psikologi komunikasi menjadi hubungan antara ilmu psikologi dan ilmu komunikasi menjadi psikologi komunikasi. Psikologi adalah disiplin ilmu yang mempelajari lebih dalam tentang mental, pikiran, dan perilaku. Sementara komunikasi, ilmu yang mempelajari cara manusia berkomunikasi dan berinteraksi dengan bahasa, baik verbal maupun nonverbal. Komunikasi juga merupakan proses penyampaian informasi, baik pesan, ide, gagasan dari satu pihak ke pihak lain. Nah, psikologi komunikasi mempelajari usaha untuk kita memprediksi, membayangkan gitu ya, memprediksikan, menguraikan, menjelaskan, nanti ada penjelasan, oh ini tuh hubungannya sama ini dan lain sebagainya. Dan juga mengendalikan peristiwa mental dan behavioral dalam komunikasi. Ini yang kita bahas dalam psikologi komunikasi. Kalau kita lihat tujuan ilmu psikologi itu untuk mendeskripsikan, untuk menjelaskan, untuk memprediksikan atau mengubah gitu ya, merubah ya. Ini semuanya berhubungan dengan komunikasi. Jadi pada kesempatan ini mari kita hubungkan antara psikologi dengan komunikasi. Apa itu komunikasi? Saya merujuk kepada dua konsep ya. Satu modelnya Lasswell, satu lagi Shannon. Unsur-unsurnya saja. Saya tidak akan membahas satu persatu detailnya, tetapi saya mau membahas unsur-unsur yang dihubungkan dengan psikologi dan komunikasi. Nah, ini kalau Lasswell bilang siapa mengatakan apa melalui medium apa kepada siapa dengan dampak apa. Oke. Ini konsepnya Lasswell. Karena saya ingin mengajak untuk melihat hubungan antara konsep-konsep ini dengan komunikasi, dengan psikologi, maka saya juga melihat ada noise, ya, ada noise. Jadi karenanya saya gabungkan kedua konsep ini untuk kita lihat, ya. Nanti akan dibahas juga tentang noise. Karena Lasswell tidak spesifik membahas noise. Dan Shannon ada tambahan noise. Nanti ada lagi yang feedback. Later saja ya. Nah, siapa dulu ya? Siapa? Informasi. Siapa yang menyampaikan pesan? The sender. Nah, jadi seorang yang menyampaikan pesan ini hubungannya antara psikologi komunikasi, psikologi dan komunikasi terkait dengan pengirim pesan, begitu ya. Misalnya, saya memberikan sebuah ide saja tentang satu teori yang membahas dari sisi psikologi komunikasi terkait dengan penyampai pesan, yaitu misalnya Aristoteles membahas seorang komunikator perlu punya karakter. Jadi kalau Aristoteles itu bilang komunikasi itu ethos, pathos, logos gitu ya. Nah, seorang komunikator perlu punya karakter, yaitu ethos gitu ya. Ethos itu karakternya itu dari komunikator itu perlu punya good sense, pikiran yang baik, akhlak yang baik, maksud yang baik, perilaku yang baik. Jadi, seorang komunikator yang kredibel itu memiliki hal-hal ini, ya. Dan ini sangat berhubungan dengan bagaimana dampak komunikasi itu dapat membuat orang berperilaku tertentu atau mencapai tujuan dari komunikasi begitu. Ethos adalah paduan nilai-nilai dari itikat yang baik, kompetensi dan keahlian begitu. Jadi ini penting sekali untuk dimiliki oleh seorang komunikator.
Ini kira-kira kajian yang ada hubungannya dengan psikologi komunikator. Kemudian bagaimana dengan pesan? Nah, ini ya what ya, what. Jadi manusia punya teknik untuk mengolah seperangkat perilaku yang dapat digunakan untuk mengarahkan pikiran dan perasaan serta perilaku diri sendiri dan orang lain. Nah, perangkat perilaku tersebut dikenal dengan nama pesan. Jadi hubungannya dengan bagaimana psikologi komunikasi bermakna untuk pesan begitu. Sangat dekat. Jadi orang-orang yang mempelajari komunikasi perlu mempelajari psikologi komunikasi terutama dalam membuat pesan. Nanti memproduksi pesan kita perlu memikirkan pesan apa ya yang berdampak pada orang lain begitu. Pesan singkat misalnya ya, ini sebuah contoh. Selamat pagi atau selamat tidur. Ternyata kata itu mengaktifkan salah satu bagian otak yang bertugas membuat penerimanya merasa bahagia. Nah, jadi kita perlu memproduksi pesan yang kira-kira sesuai dengan dampak yang kita inginkan gitu. Itu psikologi pesan. Misalnya pesan nonverbal, kalau tadi pesan verbal, pesan nonverbal. Yuk senyum misalnya. Ternyata senyum itu berdampak banyak untuk orang tersebut, yang komunikator atau juga penerima. Ya, senyuman adalah sesuatu yang ada satu tulisan yang menarik sekali. Sesuatu yang tidak berharga bagi seseorang kecuali diberikan. Nah, kalau saya mau bilang berharga untuk orangnya gitu, karena dia juga memperbaiki mood, ya, bikin dia menurunkan tekanan darah. Jadi berharga untuk orang tersebut, tetapi sangat berharga juga untuk orang lain begitu ya. Membuat wajah lebih cakep, menurunkan stress level dan lain sebagainya. Oke, nah ini adalah pesan dari nonverbal. Sekarang misalnya kita lihat, kita bikin produksi pesan itu untuk pemasaran misalnya begitu ya. Kita kasih color marketing, kemudian kasih detail-detail informasi pesannya yang semenarik mungkin. Ini juga, jadi kita harus tahu kontennya dan juga bagaimana mengemasnya pesan tersebut ya. Ini terkait dengan bagaimana pesan mengubah emosi seseorang. Kemudian kita menggunakan medium. Medium apa? Oh, kita pakai medium, pakai koran, pakai langsung face to face, atau pakai sosial media, atau pakai radio, atau pakai televisi. Itu ternyata memengaruhi persepsi orang terhadap pesan yang kita sampaikan begitu ya, mengubah perilaku orang. Medium very important gitu ya. Bahkan ada Laswell bilang medium is the message. Medium adalah pesan itu sendiri. Nah, bagaimana kita memanfaatkan medium apa yang tepat untuk menjangkau orang? Apakah kita pakai face to face atau kita pakai email? Kalau kita ketemu orang mau menyampaikan berita penting sekali dan sensitif, ya jangan pakai email, jangan pakai WhatsApp, tapi langsung disampaikan. Apalagi misalnya pesan yang memang sensitif sekali. Ada cara-cara yang kita manfaatkan untuk medium apa yang kita gunakan untuk menyampaikan pesan. Kemudian komunikan misalnya ya, kita memperhatikan psikologi komunikan, penerima pesan dipengaruhi oleh kemampuan bahasa, di antaranya ya, karakter penerima pesan, karakter orang yang menerima pesan itu memengaruhi isi bagaimana seseorang memaknai pesan. Kemudian minat dia, pengetahuan tentang topik, budaya, nilai-nilai,
pengalaman dia dengan orang yang berkomunikasi. Misalnya dia punya pandangan yang berkomunikasi ini nyenengin misalnya, berarti dampaknya seperti apa? Atau dia punya persepsi, oh dia punya motif apa ya, punya kepedulian sama saya, berarti dampaknya seperti apa? Atau dia punya, oh dia mah nyebelin, dia punya motif yang jelek pada saya, dampaknya seperti apa? Itu semua berpengaruh dari psikologi dari komunikan. Kemudian keinginan untuk memberi feedback, dan masih ada yang lainnya. Kemudian kita lihat terkait dengan noise. Noise atau gangguan dalam berkomunikasi itu bisa karena noise fisik, psikologi, ya, fisiologi, ya, kemudian karena psikologi, karena tulisan, semantik, bahasa, atau karena budaya. Ya, misalnya physical noise, hujan, ada suara-suara anjing menggonggong, atau physiological, orangnya pusing misalnya gitu ya, atau dingin sekali nih temperaturnya misalnya begitu ya. Kemudian suaranya nih pelan banget ngomongnya jadi nggak kedengeran. Atau psikologis, dia punya keyakinan-keyakinan, dia punya perilaku tertentu, ini adalah masalah yang sensitif, ini adalah masalah krisis finansial, ini adalah masalah etnis dan lain sebagainya ya, yang berkaitan, yang berhubungan, membuat dia menjadi lebih sensitif secara psikologis gitu. Nah, ini juga berpengaruh dalam kajian kita di psikologi komunikasi. Kalau ini adalah bahasa ya, mungkin pakai bahasa yang nggak difahami, atau juga ada grammar tertentu yang nggak bikin ngerti, atau istilah-istilah tertentu, atau juga masalah budaya begitu ya, dan lain sebagainya. Oke, nah jadi masalah kendala psikologis itu mungkin kurang perhatian, mungkin evaluasi dia menilai terlalu awal, atau juga perhatiannya kurang gitu ya, dan lain sebagainya, emosi dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita akan lihat dampaknya dari komunikasi. Ternyata orang hoax misalnya ya, terkait kesehatan misalnya, hoax kesehatan itu berdampak lebih parah dari masalah kesehatan itu sendiri. Orang mudah percaya informasi-informasi yang tidak jelas kebenarannya dibandingkan konsultasi langsung dengan ahlinya. Hoax misalnya memberikan dampak buruk pada kesehatan mental seperti post-traumatic stress syndrome, kecemasan, kekerasan, memanipulasi banyak orang, dan lain sebagainya. Berita COVID-19 yang membombardir media massa, untuk orang yang mengirim pesannya 67,5% merasa biasa-biasa aja, tetapi 60% penerimanya menjadi cemas misalnya begitu. Jadi ternyata dampaknya itu besar. Tidak hanya itu, selain stres juga dampaknya, misalnya ya, dampak dari pesan bikin jadi riot, bikin jadi lari-lari belanja dan lain sebagainya. Jadi itu yang saya ingin sampaikan terkait dengan psikologi komunikasi sebagai overview. Kita akan dalami lagi lebih lanjut terkait dengan kajian ini pada kesempatan berikutnya. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi.